Racikan Berita. Sore hari ini kita semua ya teman-teman berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk membahas persoalan yang meresahkan. Di mana persoalan meresahkan? Ini kebetulan saya setelah berbincang-bincang dengan teman-teman dari Papua, dari Merauke, ya kan? Mereka merasa ada kejanggalan dan keresahan luar biasa. Bagaimana seorang koruptor, ya kan, itu bisa divonis 10 tahun bebas berkeliaran. Sang koruptor tersebut adalah bupati yang menjabat di Merauke selama 2 periode dari tahun 2005 dan 2005-2010. Beliau adalah Johannes Ruben Gibson. Keputusan ini kan mestinya segera dieksekusi. Nah, tetapi sampai hari ini yang menjadi keanehan dan menjadi keresahan itu, kenapa putusan tersebut tidak segera dieksekusi? Nah, oleh sebab itu, mengawali pembicaraan ini, saya mempersilahkan pelapor. Ya, dalam kasus ini adalah Bung Kosmas Trepla SHMH yang memiliki laporan sekaligus menjelaskan tentang kronologis kasus ini pada tingkat pengadilan sampai hari ini. Apa saja yang Bung lakukan dengan teman-teman, ya kan? Yang dalam hal ini saya juga pernah juga ke Papua, ke Merauke, ya kan? Saya mengutip bahasa suku Mari, ya kan? Izakot bekai, izakot kai. Satu hati, satu tujuan. Jadi kita semuanya satu hati. Untuk apa? Demi penegakan hukum, kebenaran dan keadilan. Jadi tidak boleh ada pejabat, mantan pejabat, siapapun negeri ini, ya kan, dia tidak boleh menjadi manusia sakti, manusia yang tidak boleh sentuh hukum, ya kan. Dalam istilah hukum itu adalah equality before the law, ya kan. Mau itu presiden ke, mau itu menteri ke, siapa saja, mau ketua partai ke. Kalau dia bersalah, hukum itu. Nah, jadi dalam hal ini, dalam kasus ya Gibson ini, saya minta Bung Kosmas, ya kan, untuk mengabarkan kronologis, ya kan, sampai ada apa? Kok sakit betul ini? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Salam sehat untuk saudara Papua semua. Memang benar bahasa tadi, kita satu hati, satu tujuan. Sama menegakkan hukum itu harus satu hati, satu tujuan. Satu tujuan. Kami dari Forum Gerakan Penegakan Hukum dan Keadilan Indonesia mencoba untuk menelusuri lebih dalam dan lebih jauh. Kenapa sampai saat detik ini yang bersangkutan belum dieksekusi, padahal sudah terpidana? Kami berawal dari putusannya dulu. Dalam putusan Mahkamah Agung nomor 942 garing K garing Pit Tipsus garing 2015. Di sini hakim mengadili. Ada beberapa poin kan. Yang pertama, menyatakan terdakwa Dr. Anus Glumba Gibson alias John tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara 10 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 tahun. Ketiga, menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 18.490.838.000 rupiah.
Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lambat 1 tahun, maka barang-barangnya dilelang untuk menjadi pengganti uang tadi. Ini intinya bahwa yang bersangkutan sudah divonis bersalah dan terpidana, ya, tertanggal 27 Januari 2016. Majelisnya, Ketua Majelis Dr. Partijo Alpostar Kisar Elemen dan teman-teman. Ini berarti apa? Kalau sudah terpidana, maka wajib hukumnya harus dieksekusi untuk menjalankan putusan tersebut. Jadi, Pak. Nah, ternyata sampai saat ini belum. Maka kami telusuri. Walaupun sebelumnya teman-teman yang lain, ada Padma, ada teman-teman juga mempertanyakan hal ini kepada Kejaksaan Agung, tapi belum mendapat jawaban yang tuntas sampai saat ini. Maka abang dan teman-teman, kami dari forum ini mengajukan surat ke Polhukam. Kejaksaan Agung dulu. Ya. Kejaksaan Agung ada surat kami. Untuk memohon audiens dengan jam picus khusus terkait dengan masalah ini. Ya. Tidak segera dieksekusi. Kenapa? Sudah tertunda-tunda ini. Apa sebenarnya? Ya. Dan mana penyakitnya ini? Ya, maka kami juga harus telusuri, tidak bisa mendengar dari informasi lain. Harus on the track, Ya. masuk pada sasaran. Ketika surat kami masuk, pada akhirnya kami diterima di Jam Picus. itu. Khusus di bidang Kasubdit Tipikor TPPU, Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi, dalam hal ini pasal. Kami teman-teman berdialog di sana dan mendapat informasi bahwa ternyata ada hambatan pada saat eksekusi. Di mana hambatannya? Nah, ini saya mau jelaskan. Hambatan pertama, yang bersangkutan selalu membentengi massa, memakai massa untuk memaksakan bahwa kalau dia dieksekusi akan terjadi perlawanan. Tapi kan kasusnya kebetulan abang kan juga seorang advokatnya Bang Lukas NMB. Kok Bang Lukas bisa, kok ini nggak bisa? Justru saya akan menjawabnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan lagi bahwa karena SDM kejaksaan di sana itu belum memadai, maka perlu bantuan dari Polda. Jayapura, Polda mendelegasi ke Polres untuk minta bantuan eksekusi. Tapi itu pun Polres angkat tangan. Ini jawaban resmi dari dari Polres ya. Ini resmi, Pak. Ya, jawaban resmi itu tertulis ya. Tertulis ya. Ada rekaman juga. Yang ketiga, alasan waktu itu beririsan. Mungkin seperti Pak Lukas ini kali ya. Nah, kami akhirnya setelah kembali berdiskusi, saya baru mendapat. Ini adalah alasan. Itu tahun berapa itu datang ke ibu? Dengan tahun berapa itu? Ini 2023. Sekarang ini Januari 2023. Setelah 7 tahun. Iya. Nah, kami berkesimpulan hambatan-hambatan itu adalah hambatan teknis, bukan hambatan hukum. Bukan hambatan hukum. Nah, kami akhirnya melangkah lebih jauh, menyurati lagi Menko Polhukam. Yang surat yang kemarin, Ya. yang Februari kemarin ya? Ya, 1 Februari ya. Ya. Kami menyurati lagi untuk mohon audiens Ya. kepada Pak Menteri untuk kita ketemu, Ya. kita diskusi, kita sharing. Bagaimana ini Pak Menteri? Ini kalau
ada hambatan begini. Di mana? Gimana jalan keluarnya kan? Begitu ya. Ya. Surat kami sampai, ternyata baru dijawab tanggal 10 Mei 2023. Itu suratnya kapan itu? Surat Lama kami dulu ya? Sebenarnya lama juga. Lama. Sejak kalau tidak salah kalau berbicara tadi itu kita Februari terus Ya, Februari, terus Februari, Maret, April, Mei. Oh, Lama sekali. Iya, tapi kami tanda tangan karena kepentingan kami adalah mendapat informasi yang akurat supaya kami bersikap seperti apa. Apakah jawabannya seperti ini suratnya? Betul. Ya. Nah, Ini suratnya. suratnya baru kita dapat Jawab. jawaban Ya. bahwa Menkumham Moderati dan Picus Ya. untuk menyampaikan penjelasan Ya. kepada terkait hambatan-hambatan tadi apa Ya. nih, kenapa saya belum bisa ini. Ya. Nah, kami sebagai pelapor mendapat tebusan laporan. Ya. Barangkali sedikit dibacakan tentang itu suratnya ini supaya kali ini kan sudah tertulis Ya. publik Indonesia maupun yang ada di Papua di Merauke itu nggak perlu Ya. dapat penjelasan itu. Jakarta 10 Mei 2023 suratnya nomor sikap ya. Ya. Yang terhormat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia Jalan Sultan Hasanuddin nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Sehubungan dengan surat Kosmas Refrat SHMH selaku Ketua Harian Gerakan Tegak Hukum dan Keadilan Indonesia nomor 02 dan seterusnya tanggal 1 Februari 2023 perihal permohonan audiensi kepada kami. Maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Intinya mereka menjawab surat kita dan meminta penjelasan dulu kepada Ya. yang Ya. punya kewenangan, Ya, yang kejaksaan. menangani kasus, Jam itu ya. Jampitsus. Lalu setelah itu Jampitsus harus melaporkan kembali kepada Menkom, baru menjawab surat kita. Nggak, pertanyaannya adalah kenapa harus terjadi seperti orang surat-surat cinta begitu? Kan ini kan tidak eksekusi, kan itu masalahnya kan? Kenapa harus surat menyurat apa? Padahal ini jelas ini kok hitam putih. Itu tetap harus segera proses eksekusi kan itu dia. Sama seperti abang menangani kasusnya Gubernur Lukas NMB, ya kan? Itu cepat betul, segera. Kok ini kok lama sekali? Itu kenapa bisa begitu? Ini sebagai seorang praktisi hukum. Ya, saya memandang ini sedikit ada perbedaan. Nah, Maka kenapa saya fokus untuk masalah ini karena memang kita mau uji ya, bahwa semua orang itu sama di depan ya betul. Ya, equal for the law. tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang apa. Kalau you bersalah, you nggak perlu secara hukum. Selesai putusan, Jalani, kan nggak bisa gitu ya. Nggak tunggu dulu kan gitu dia. itu gambaran Ya. kronologis yang kita mau sampaikan untuk seluruh masyarakat mengetahui. Teristimewa bahwa saudara kita di Papua, di Merauke, kita semua harus satu hati Ya. untuk Ya. mendesak ini supaya jaksa Satu tujuan. Jadi siapapun, ya kan? Masyarakat di sana, tokoh-tokoh di sana, kita harus bicara penegakan hukum dan keadilan. Tidak boleh membela yang salah, kan? Apalagi korupsi Ya. itu musuh Ya. bersama. Musuh bersama dan kerugian semua. Akibat korupsi itu rakyatnya juga harusnya sejahtera, ya kan, sekolah juga harus memiliki pendidikannya, kan begitu. Dengan uang yang terpakai seperti itu, akhirnya kan hak-hak mereka kan dirampas itu kan. Jadi berarti kendala teknis kerja harus diabaikan. Itu persoalannya kan. Iya, maka suka dan tidak suka, Ya. senang dan tidak senang, seluruh komponen bangsa ini teristimewa kejaksaan. Mari kita sama-sama memberikan hukuman, memberikan support supaya segera dieksekusi. Kan ada adium di kita Iya. juga hukum ini. Ya. Ya. Walaupun langit runtuh, Ya. tetapi Iya. hukum tetap berada. Walaupun orang Papua ribut, Iya. walaupun Papua demo, Iya. tapi John Bergesa harus masuk. Itu prinsip. Makanya kan kalau saya bandingkan dengan kasusnya Lukas NMB saja, ya kan waktu itu kan hampir sama alasannya. Ini teknis, nanti Papua akan demo begini-begini. Loh, ternyata kan juga tidak ada apa-apa. Jadi berarti persoalannya ada di tipikor, ya kan? Jampitsus, ya tipikor itu segera melakukan eksekusi. Tanpa lagi ada hal surat cinta lagi antara Menko Polhukam dengan meskipun Menko Polhukam itu adalah koordinator, ya kan?
menteri-menteri teknis, tetapi kan ini kan sudah jelas nih, kok harus ada surat-surat seperti ini, itu yang saya pertanyakan. Nah, satu hal lagi, ini juga menjadi pertanyaan saya, bahwa ini ada foto ini, ada foto, nah ini, bagaimana seorang terpidana 10 tahun bisa leluasa ketemu dengan Wapres bersalaman, ya kan? Kemudian dengan Menko Polhukam, ini bagaimana ceritanya seperti ini? Ini menurut pandangan abang sebagai pelapor bagaimana? Ini saya berpikir begini, semua orang itu wajib tahu hukumnya. Bahwa ketika ada putusan terhadap terpidana Pak John Block, maka saya kira semua orang pasti tahu. Pasti, apalagi aparat pemerintah, pasti tahu. Tapi yang jadi masalah, yang bersangkutan bisa bebas langsung kemana-mana, dia bisa tidur di rumah, berjalan di segala, peronda-peronda, kan itu dia. Itu yang kita tulis saat ini kan. Mudah-mudahan ini abang mau main hari ini. Ya, hari kejaksaan ya. Iya, makanya itu tadi. Bagaimana kita memandang ini hari kejaksaan? Apakah ini tidak semacam nokta hitam? Ya kan, jika ini tidak ditegakkan berarti semacam nokta hitam di hari kejaksaan ini. Kemarin kan sudah apresiasi itu kan, polling, polling kejaksaan tinggi dan sebagainya itu. Nah, jadi kita kembali kepada persoalannya adalah bahwa di hari kejaksaan ini, hari ini pun kami mencari hari ini untuk berbicara kepada masyarakat baik di Jakarta maupun di Papua, ya kan. Jika saja kasus Getse ini, ya bupati mantan bupati ini tidak segera dieksekusi, ini berarti pihak kejaksaan ada unsur kesengajaan, ya kan? Ada unsur kesengajaan untuk mencoba bermain-main dengan putusan yang sudah jelas, dan itu ya kan? Nah, ini kan nanti setelah ini kita akan buka forum dialog, ya kan, dengan masyarakat dimanapun berada seluruh Indonesia, baik di Merauke atau di mana saja untuk menanggapi ini karena saya juga membuka ruang diskusi ini supaya yang selama ini Papua ini kan kita heboh dulu itu ada kasus bernama Sewu, ya kan, masuk juga, tahan juga. Kemudian ini ada kasus HAM Pegawai, ya kan, itu juga sekarang ini sudah masuk juga. Nah sekarang kemudian kasus Gubernur Lukas NMB, ya kan. Nah ada lagi, saya sudah pernah ke Merauke 2009 itu, saya berpikir ini beliau ini bersih. Nah, tapi makanya ketika saya sempat kepada teman-teman dari Pak Merauke ke saya tentang hal ini, saya terkaget-kaget. Loh, kok ini persoalannya loh. Sementara kalau ini yang terjadi, dugaan saya, apakah, ini pertanyaannya, apakah ada orang kuat yang bermain di balik ini sehingga institusi-institusi hukum, ya kan, atau pemerintah pusat setingkat Wapres, setingkat Menko Polhukam, itu mereka bisa olah-olah ini orang sakti yang tidak terjamah hukum, itu gimana kira-kira itu Pak? Kalau saya tetap bicara fakta, ya. Saya tetap bicara fakta hukum, ya. Bahwa sampai saat ini ada hambatan seperti itu, tapi hambatan itu harus segera kita tuntaskan, harus dieksekusi Pak Jokowi, karena ini negara hukum, itu semua sama di depan hukum, dan itu nggak butuh kebersamaan kita, satu hati satu tujuan, masyarakat memberikan dukungan secara positif untuk bisa. Nah, sekarang ini persoalannya adalah kita menyoroti kinerja, mau tidak mau kan. Ini sudah berjalan, sudah 2016 diputuskan untuk segera dieksekusi. Sekarang sudah 2023 berarti 7 tahun. Putusannya 10 tahun. Tetapi pihak kejaksaan justru tidak segera mengeksekusi. Nah ini Jaksa Agung, ya kan, saya minta juga Jaksa Agung segera menindak ini. Ya, jangan pitsusin, jangan tipikor ini. Loh, bukan sekedar hanya bertanya, tetapi ada instruksi kalau Anda tidak bisa, ya ganti, ya kan, jam pitsusnya itu. Masa, ini kan bikin malu ini kan gitu. Di hari kejaksaan, jam pitsus tidak bisa bekerja dalam kasus Getse ini. Nah, kenapa? Orang bisa menuduh, bisa punya backing, bisa dibayar itu. Itu kan, loh, apakah begitu Kejaksaan Agung? Pak Jaksa Agung, Pak ST Burhanuddin, kan itu masalahnya kan? Itu tadi. Nah makanya dalam kasus ini kita minta ketegasan dari pihak Kejaksaan Agung, yaitu dalam hal ini CTU, Jampitsus, ya kan, Tipikor, segera mengeksekusi ini. Nah kalau tidak, berarti publik bisa menganggap bahwa Anda menerima sesuatu
Satu, yang kedua alat backing yang Anda takuti. Nah, hukum kan nggak boleh seperti itu, gitu. Nah, jadi itu yang barangkali sebagai pengantar awal, ya kan, yang kita sampaikan kepada publik. Dan ini kita akan buka forum dialog kepada para pencinta hukum atau masyarakat yang pemerhati hukum, dan terutama teman-teman dari Merauke dan dari Papua secara keseluruhan, bagaimana posisi kasus mantan gubernur Merauke ini, Bung John Bluebell Gepse, Bung Gepse, ya kan? Nah, karena apa? Kita harus cinta kepada tegaknya kebenaran keadilan, ya kan? Dan kita tidak pernah bunuh siapapun, ya kan? Kalau memang dia bersalah, hukum harus berbicara. Tidak bisa ada yang melindungi, entah itu kepentingan bisnis, entah itu kepentingan politik, entah kepentingan investasi, nggak bisa. Gitu loh. Mentang-mentang misalnya, dulu ketika Gepse ini ada investasi masuk di situ, diamankan, itu nggak bisa juga. Atau misalnya ini adalah kepentingan politik, entah pilpres atau apa, gitu. Ini rusak jadi hukumnya. Berarti seperti itu, maka hukum menjadi alat kepentingan politik. Nah, itu kita tidak boleh seperti itu. Itu tidak kita menghadapi. Dan saya kira Pak Presiden Joko Widodo juga, ya kan, seharusnya, ya kan, tolong mencermati, memperhatikan kasus ini. Ini kan menodai juga nih. Di akhir masa pemerintahan Pak Joko Widodo ini dengan kasus seperti ini, nah berarti dalam hal ini Presiden Jokowi bisa memerintahkan Jaksa Agung untuk segala bisa solusi. Kalau tidak, nah berarti ini termasuk salah satu rekor buruk atau prestasi jelek dalam penegakan hukum di era pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang sudah hampir akhir ini. Saya kira nama-nama kepala daerah, menteri yang terkait korupsi yang sudah terpidana itu pasti ada datanya. Pasti. Baik di Kejaksaan Agung, itu harus ada. Nggak ada pasti. Ya, kan? Betul. Kan selalu sekian kepala daerah korupsi. Ya. Pasti tahu juga dong bahwa Betul. Sudah ada catatannya. Pak John juga ya. Iya. Yang dari 2016 sampai sekarang pasti sudah ada. Putusan di Mahkamah Agung kan sudah ada kan itu hasilnya. Dan itu hitungan kan teringat. Nah itu, jadi misalnya gini, kasus kepala daerah Jawa Barat, ya kan, mulai dari Bekasi, ya kan, sampai ke di Bandung dan sebagainya, itu kan, Subang dan sebagainya, itu ada catatannya. Dan di media ada semuanya. Nah ini sekarang di Papua misalnya kan gitu. Di Papua sejumlah kepala daerah, gubernur dan bupatinya kena. Masih ada catatannya. Nah jadi kalau kemudian ini tiba-tiba surat saja Kementerian Perhubungan dari mulai Februari, Maret, April, Mei, 4 hari di meja, ini juga ya tanda tanya, ada apa? Kok surat dari pelapor mempertanyakan ini? Kan biasanya kan undang-undang keterbukaan itu kan 14 hari. Undang-undang keterbukaan informasi 14 hari sudah dijawab. Ini 4 bulan. Faktanya 4 bulan. 4 bulan ini. Tapi tidak apa-apa, yang penting ada. Iya, cuma itu jadi aneh aja kan gitu. Undang-undang dibikin untuk diapain kalau salahnya kan gitu. Nah, baik Pak. Ya, silakan. Saya dari kawan-kawan TV One. Ya. Dari Sekian Berita. Ya. Menanyakan tentang masalah kelucuan dalam kasus hukum, terutama yang dilakukan oleh sudah terpidana ya, sudah masuk penjara, yaitu mantan Bupati Merauke Johannes Bluebell Gepse ini. Pertanyaan saya begini Pak pengacara, bahwa apa usaha Bapak selama ini untuk beliau ini tahan Pak? Sepertinya jadi kayak belut gitu, susah benar nanti kepalanya. Apakah ada konspirasi politik? Apakah ada konspirasi bagi-bagi rezeki kepada pemerintah negara kita ini? Mohon didorong. Baik, jadi langkah yang kami lakukan dalam kapasitas saya ini sebagai lawyer yang forum kita ini, inilah langkah-langkah yang kita lakukan sampai pada titik tertentu kita pastikan ada dukungan dari semua pihak harus dieksekusi. Itu ada kita. Makanya kami step by step. Kehati-hatian juga kami perlu. Biar lama tapi ada progres. Dan kami berterima kasih juga walaupun sudah terlambat tapi ada respon. Ada jawabannya. Ada jawabannya. Jadi setelah surat ini Jampitsus akan menjawab surat ini. Kenapa ada hambatan belakang? Kita meninggal lagi,
baru kami datang lagi disampaikan ke kami, oh ini karena kita sampai sekarang Pak eksekusi. Itu yang harus kita lakukan. Tidak ada satupun orang siapapun yang bisa menghambat eksekusi. Itu prinsip. Bahkan kami lawan terus, tetapi kami lawan tidak DPR. Kami ambil langkah. Dan setelah ini besok kami datangi yang Picus. Setelah Picus, tidak perlu kami ke teman-teman DPR lagi untuk meminta dukungan. Kita semua sehati, setujuan untuk eksekusi. Karena korupsi musuh bersama di negeri. Baik. Itu sebentar Pak, ada tambahan nih pertanyaan bahwa ada terkesan bahwa mantan Bupati Johannes Global Games ini terkesan sakti. Terkesan sakti. Nah ini apakah dia punya ilmu? Apakah dia punya ilmu bagi-bagi duit ini? Kita nggak tahu dengan kejaksaan ini. Kalau dijawab. Ya, saya jawab ya. Ini nanti kalau beliau kan pengacara takut nanti saya apa nama menghina. Tidak. Jadi begini kan. Di dalam satu kasus hukum itu biasanya kalau hukum itu kelihatan seperti ini, ya kan? Yang menceret begini jalannya. Itu ada dua, backing dan duit. Nah, backing ini tentunya kan pasti punya kekuatan powerful. Apakah di bidang intelijen, apakah di partai, ya kan? Apakah di DPR, apakah di pemerintahan. Lah, kalau misalnya selevel ketua DPR dan ketua partai Setia Novanto, partai Golkar saja, bisa, ya kan? Dalam kasus EKTP ini kebetulan saya yang mengangkat masalah itu dieksekusi. Lalu kemudian hanya sekedar seorang mantan bupati, kok seperti sakti betul. Nah itu ilmunya bukan kalau di kesaktian dia, biasanya punya backing dan punya duit. Itu dua hal itu, Dul. Ya kan? Jadi dengan demikian, sebagai masyarakat pencinta hukum dan keadilan, kami juga tidak ingin kejaksaan ini rusak. Benar. Ini kejaksaan ini rusak kalau begini caranya, gitu loh. Ya kan? Jadi kalau misalnya yang Picus tipikal tidak segera mengeksekusi, saat ini juga kami minta kejaksaan segera memeriksa dia, jaksa agung memeriksa dia dan memberhentikan karena urusan itu. Hukum itu nggak bisa cerita itu tadi, ini begini, ini begitu, nggak ada. Sudah ya, ini adalah menghina namanya ini. Jika kejaksaan, ya kan, Jampitsus tidak segera mengeksekusi berarti dia menghina Mahkamah Agung, dia menghina Polhukam, dia menghina Presiden, ya, dia malah Presiden itu, menghina DPR. Nah, jadi kesempatan ini sekali lagi, Pak Jaksa Agung ST Burhanuddin, Anda punya anak buah Pak itu, belum 7 tahun loh. Ini merusak ini citra kejaksaan. Gitu. Nah, jadi dalam hal ini pulang dari sini besok hari Senin ini, saya minta segera eksekusi. Nggak ada cerita lagi, kita minta. Saya sebagai juga dalam hal ini sebagai pengamat dan juga aktivis gerakan perubahan, ini salah satu noda hitam di kejaksaan, di mana pada saat hari kejaksaan saat ini sedang diperingati dengan adanya kasus ini, itu mencederai dan merusak korps kejaksaan jaksa. Itu beradu. Nah, jadi saya kira itu saya tambahkan, ya kan. Teman-teman yang lain dari media silakan bertanya. Atau kita minta teman-teman dari siapa? Ibu siapa? Ibu Rika dari? Media Citra. Ibu Rika silakan bertanya, menanggapi atau berikan komentar. Ya, terima kasih. Kalau kita mendengar tentang gerakan penegakan hukum dan keadilan terkait mantan Bupati Merauke, John Global Games, ini tidak kita melihat hampir mirip dengan apa yang terjadi juga yang kita saksikan sekarang ini adalah Pak Lukas NMB. Namun ada sedikit perbedaan. Perbedaan itu cara bagaimana untuk melakukan eksekusi. Kalau kita lihat Pak Lukas NMB ini contoh, beliau belum dikatakan inkrah ya dalam suatu keputusan, tetapi sudah dipaksakan oleh KPK untuk mencabut keluar dari Papua, mendatangkan ke Jakarta.
Padahal itu masa sudah menduduki rumah dari Pak Lukas NMB. Sekarang yang terjadi yang sampai 7 tahun ini adalah bagaimana keputusan ingkrah dari MA dan Kejaksaan Agung yang sudah benar-benar itu ingkrah dan harus jelas dieksekusi. Hanya kenapa dengan 2 faktor keamanan dan kesehatan dari yang bersangkutan, kenapa Kejaksaan melalui Kejaksaan Negeri Merauke dan pihak-pihak yang terkait di sana tidak melakukan suatu demo atau demonstrasi penangkapan yang boleh dikatakan juga harus seimbang dengan apa yang dirasakan oleh Pak Lukas NMB. Maka di sini kita lihat adalah suatu diskriminasi, padahal itu adalah Papua. Mohon tanggapan dari narasumber sendiri seperti apa, dan ini harus perlu langkah tegas apa yang harus benar-benar boleh dikatakan diterkam pihak-pihak yang ada di pusat untuk harus melakukan hal ini. Terima kasih, Pak. Melihat mengamati proses Pak Lukas, itu kan Pak Menko kan komentar. Ya kita lihat dari nasi bungkusnya aja. Kalau nasi bungkusnya sudah mulai sedikit, kekuatan sudah merembah, eksekusi. Berarti sama juga. Kenapa dalam konteks terpidana John Luka Gemse belum ada sikap dari Pak Menko Polhukam? Ya kan? Untuk itu kami menyuati tadi, supaya beliau juga bersikap menjawab seperti apa. Lukas masih tersangka saja, beliau begitu betul untuk bicara proses hukum. Sekarang ini kita bicara proses penegakan hukum. Sudah ingkrah harus eksekusi. Tidak ada alasan itu, Pak. Kalau ini menjadi hitam dalam penegakan hukum itu. Jadi kami tetap bergerak. Sekali lagi terus sampai ada titik temu harus eksekusi. Kami berjuang terus, dan ini mohon dukungan dari masyarakat Papua, keluarga Merauke, dan seluruh pencinta keadilan dan perdamaian untuk mari kita satu hati untuk satu tujuan. Itu yang didapat dari saya sebagai lawyer dalam konteks memperjuangkan penegakan hukum di negeri ini. Tapi lawyer juga penegak hukum, jadi bukan teman-teman jaga, negara juga. Baik, Bung Refras. Jadi ini Bu ya, ini kan sudah terpidana, sudah difonis, tapi bebas berkeliaran, bahkan bertemu dengan Wapres dan Menko. Jadi hari ini juga saya minta tanggapan, ya kan? Saya kira Pak Maruf Amin sebagai Wapres, itu gimana itu? Kok Anda bisa menerima seorang yang sudah terpidana, ya kan, dengan bebas, tidak memerintahkan kejaksaan konstitusi, malah menerima? Ini kan nanti dicurigai, ini Pak Maruf cuma berapa? Nah begitu juga ini Menko Polhukam, kok sikapnya beda terhadap Lukas NMB, ya kan? Jadi ini saya kira dalam hukum itu tidak boleh ada diskriminasi apapun bentuknya lah, ya kan? Itu loh. Jadi jangan lagi kemudian birokrasi tingkat Menko, tingkat Wapres, kok jadi acak-adul begitu? Itu loh masalahnya kan? Nah, jadi ini yang akan membuat masyarakat kecewa. Tingkat kepercayaan kepada rejim ini pun akan semakin menipis kita. Dalam kasus ini tidak segera tegas, menindak, bahkan bertemu, salaman, apapun bentuknya, kan itu masalahnya. Sementara yang satu, ya kan, Lukas NMB, pegawai, ya kan, itu langsung dikejar-kejar, ya kan, sampai akhirnya pun diambil, meskipun Ibu mengatakan tadi, saya itu perkembangannya itu sudah dikepung itu rumah, ya kan, masa begitu banyak, tapi akhirnya bahkan kalau tidak salah, Ketua KPK langsung turun ke sana, Firly Bahuri turun ke sana, ke apa Jayapura. Nah, jadi dalam hal ini kita juga melihat bahwa kalau Ketua KPK bisa melakukan itu, mestinya Jaksa Agung juga bisa lebih lagi, ya kan, karena KPK itu kan hanya ad hoc, ya kan? Ya. Iya, kejaksaan itu kan undang-undang, ini kan begitu loh, ya kan? Masa kejaksaan takut sama KPK? Nah, itu dia. Jadi saya kira itu Bu ya. Jadi dalam hal ini, dari wawancara ini, dari perbincangan hari ini dengan Bung Refras, Bung Profesor ini, ya kan, juga
kita mendengar dimanapun berada di Nusantara, termasuk di Merauke, di Papua secara keseluruhan, ya kan? Tolong Anda bantu kami dengan cara memberikan komentar-komentar untuk mendukung penegakan keadilan, ya kan, penegakan hukum terhadap siapapun, terutama terhadap Johannes Lubel Gerce ini, ya kan?